Kenung ha, tengah buat apa tu? Tengok ni. Awak. 7 pemain warisan kita guys dah boleh beraksi dah guys. Jangan ketar-ketir, 7 pemain naturalisasi Malaysia sudah kembali. Apa benda ni weh? Baca statement daripada FAM bawah ni, keputusan ini bermakna hukuman pergantungan 12 bulan tu ditangguhkan. Okey, cuma info sekarang ni kita tak tahu boleh main untuk negara atau kelab sahaja ke atau macam mana. Kalau boleh main untuk Harimau Malaya lawan Vietnam nanti, aku rasa ini kalilah memang kita langgar habis-habisannya macam itu, kan? So, apa pendapat korang pasal info terbaru daripada FAM ni? Ngam ke? Kurang ngam? Jangan ketar-ketir, 7 pemain naturalisasi Malaysia sudah kembali. Apa benda ni weh? Habislah. Timnas Malaysia sudah tamat, tak bisa ditolong lagi. Sanksi berat dijatuhkan, para pemain Malaysia berbondong-bondong ingin membela Timnas Indonesia. Sepak bola Asia Tenggara tengah memasuki fase paling brutal dalam sejarah rivalitas regionalnya. Apa yang dulu hanya dianggap siklus naik turun performa, kini berubah menjadi kesimpulan pahit yang sulit dibantah. Timnas Malaysia berada di titik nadir. Bukan sekadar terpuruk, tetapi dinilai sudah tamat oleh banyak pengamat kawasan. Serangkaian kegagalan, sanksi berat, dan kekacauan internal menjadikan Harimau Malaya seperti kehilangan arah dan masa depan. Di saat yang sama, fenomena yang lebih mengejutkan muncul ke permukaan. Para pemain Malaysia, baik yang bermain di liga domestik maupun yang berstatus naturalisasi, mulai berbondong-bondong mengalihkan pandangan ke Indonesia. Keinginan membela Timnas Indonesia tak lagi sekadar bisik-bisik, tetapi menjadi arus narasi yang kian kuat. Situasi ini menciptakan kontras ekstrim. Malaysia yang dulu kerap membanggakan diri sebagai kekuatan utama Asia Tenggara, kini justru menjadi simbol kegagalan. Sementara Indonesia, yang pernah dipandang sebelah mata, berubah menjadi magnet regional. Sanksi berat yang dijatuhkan menjadi pukulan telak. Bukan hanya berdampak pada federasi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan pemain. Ketika struktur runtuh, para pemain kehilangan pegangan. Dalam kondisi seperti itu, naluri bertahan hidup profesional pun muncul. Para pemain Malaysia mulai menyadari satu kenyataan pahit, karir mereka terancam stagnan jika tetap bertahan. Tanpa kompetisi yang sehat, tanpa arah pembangunan, dan tanpa kepercayaan publik, membela timnas sendiri tak lagi menjadi kebanggaan, melainkan beban. Di sisi lain, Indonesia hadir sebagai antitesis sempurna. Timnas Indonesia sedang berada dalam fase kebangkitan. Prestasi meningkat, panggung internasional terbuka lebar, dan proyek jangka panjang terlihat jelas. Tidak mengherankan jika para pemain Malaysia mulai melirik merah putih sebagai jalan keluar. Fenomena berbondong-bondong ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah akumulasi dari rasa frustrasi, kekecewaan, dan perbandingan yang tak terelakkan. Ketika melihat Indonesia tampil percaya diri di turnamen besar, sementara Malaysia terseret masalah internal, pilihan pun terasa logis. Timnas Malaysia dinilai sudah tamat bukan karena satu kekalahan, tetapi karena kehilangan fondasi. Tidak ada kesinambungan program, tidak ada identitas permainan, dan tidak ada optimisme jangka panjang. Dalam sepak bola modern, ini adalah kombinasi mematikan. Sanksi berat yang dijatuhkan semakin memperparah keadaan. Kepercayaan internasional menurun, kesempatan tampil di ajang prestisius terancam, dan citra sepak bola nasional jatuh ke titik terendah. Dalam situasi seperti ini, pemain menjadi korban pertama. Para pemain Malaysia melihat Indonesia sebagai pelabuhan aman. Bukan hanya karena prestasi, tetapi karena stabilitas. Indonesia menawarkan struktur, dukungan publik, dan panggung global. Bagi pemain profesional, ini adalah faktor penentu. Keinginan membela timnas Indonesia juga dipicu oleh faktor emosional. Banyak pemain di Malaysia memiliki latar belakang keluarga Nusantara. Ketika identitas itu bertemu dengan peluang nyata, pilihan menjadi semakin kuat. Di media sosial dan ruang publik, sinyal-sinyal itu semakin jelas. Gestur simbolik, narasi tentang leluhur,
hingga kekaguman terbuka terhadap atmosfer sepak bola Indonesia menjadi petunjuk yang sulit disangkal. Ini bukan lagi kebetulan, tetapi pola. Bagi Indonesia, situasi ini adalah bukti perubahan status. Dari negara yang dulu harus memohon pengakuan, kini menjadi tujuan yang diinginkan. Dalam rivalitas klasik Indonesia-Malaysia, posisi ini terasa hampir mustahil beberapa tahun lalu. Namun kini, realitas berbicara lain. Timnas Malaysia kehilangan daya tariknya sendiri. Ketika membela timnas tak lagi menjanjikan masa depan, pemain akan mencari alternatif. Fenomena ini menimbulkan luka mendalam bagi kebanggaan Malaysia. Negara yang dulu kerap mengejek sepak bola Indonesia kini harus menerima kenyataan pahit, pemain mereka justru ingin memakai lambang Garuda. Di Indonesia, reaksi publik bercampur antara euforia dan kewaspadaan. Euforia karena Garuda kini dipilih, bukan memilih. Waspada karena pengalaman mengajarkan bahwa naturalisasi dan perpindahan loyalitas harus dikelola dengan bijak. Namun satu hal tak terbantahkan, posisi tawar Indonesia meningkat drastis. Dalam lanskap Asia Tenggara, Indonesia kini menjadi pusat gravitasi. Sementara itu, Malaysia menghadapi krisis eksistensial. Jika para pemainnya sendiri kehilangan kepercayaan, apa yang tersisa? Federasi dipaksa bercermin, namun waktu tidak berpihak. Kata "tamat" yang disematkan pada timnas Malaysia bukan sekadar provokasi. Ini adalah refleksi dari kondisi objektif, sistem runtuh, prestasi anjlok, dan masa depan suram. Dalam sepak bola, kebangkitan selalu mungkin. Namun tanpa perubahan radikal, peluang itu semakin kecil. Dan selama perubahan tak terjadi, arus pemain menuju Indonesia akan terus menguat. Indonesia, dengan segala dinamika dan tantangannya, kini berdiri di posisi yang diimpikan banyak negara. Timnas Indonesia bukan lagi simbol harapan kosong, tetapi proyek nyata yang berjalan. Para pemain Malaysia yang ingin membela Indonesia melihat satu hal sederhana, masa depan. Di Garuda, mereka melihat kesempatan bermain di level lebih tinggi, merasakan atmosfer luar biasa, dan menjadi bagian dari cerita besar. Fenomena ini juga menjadi peringatan bagi negara lain di Asia Tenggara. Sepak bola modern tidak menunggu. Siapa yang stagnan akan ditinggal, siapa yang bergerak akan diikuti. Indonesia bergerak cepat, Malaysia tertinggal, dan jarak itu kini terlihat jelas di mata publik. Akhirnya, narasi ini bukan tentang menghina atau merayakan kegagalan pihak lain. Ini tentang realitas pahit kompetisi. Dalam sepak bola, reputasi dibangun di lapangan dan di balik meja manajemen. Timnas Malaysia mungkin belum benar-benar mati. Namun dalam kondisi sekarang, banyak yang menilai mereka sudah tamat untuk bersaing di level atas. Sementara itu, Indonesia melaju dengan kepala tegak. Menjadi tujuan, bukan pelarian. Menjadi pilihan, bukan alternatif. Dan ketika para pemain Malaysia berbondong-bondong ingin membela timnas Indonesia, dunia sepak bola Asia Tenggara menyaksikan satu perubahan besar, era lama telah runtuh, era baru sedang dimulai, dan Garuda berada di pusatnya. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali bergejolak. Setelah rangkaian hasil mengecewakan yang menimpa timnas Malaysia, muncul fenomena